بلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Jumat terakhir bulan Sya'ban ini kita bisa bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan sehat terus lama-lamanya, amin. Dan bisa taat dengan sehatnya, amin. Sehingga selamat dunia dan nanti ujung-ujungnya selamat, enggak kesentuh api neraka, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Sebelum saya mulai menyampaikan beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait bulan suci Ramadan, maka saya ingin menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada segenap umat Islam dimanapun berada, walaupun awal Ramadan yang ditetapkan pemerintah jatuh pada hari Ahad dan besok sudah ada yang berpuasa dari saudara-saudara kita umat Islam, jangan ada pertentangan. Ya, tetaplah selalu rukun dan beribadahlah sesuai dengan ijtihad masing-masing. Yang puasa besok sesuai dengan ketetapan Muhammadiyah, lanjutkan puasanya dan yakinlah puasamu benar. Yang puasa Ahad seperti saya, ya saya puasanya ikut pemerintah hari Ahad, yakinlah kalau besok belum masuk bulan suci Ramadan. Jadi besok jangan puasa, puasanya hari Ahad dan puasamu juga benar. Yang enggak benar adalah yang enggak puasa di bulan Ramadan. Yang enggak benar adalah yang tidak puasa di bulan suci Ramadan. Jadi yang puasa Sabtu ya benar, yang puasa Ahad ya benar. Karena secara keilmuan semuanya benar. Hanya berbeda metode ijtihadnya saja antara yang satu dengan yang lain. Karena itu kita jangan mengklaim kebenaran milik kita. Ya, jangan mengklaim kebenaran milik kita. Tetap rukun, tetap damai, ya, bersemangat. Ramadan itu bulan yang penuh rahmat, tebarkan
kebaikan sebanyak mungkin dimanapun kita berada. Jangan menyimpan bibit-bibit permusuhan dan jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan makhluk Allah lainnya, khususnya manusia. Khususnya lagi sebangsa dan setanah air, khususnya sesama umat Islam. Diancam oleh Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW, siapa yang menyimpan permusuhan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain selama bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari siksa api neraka, serta jaminan masuk surga yang telah disiapkan untuk orang-orang yang beribadah selama bulan suci Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ada permusuhan di antara kita dan jangan menimbulkan permusuhan dengan siapapun juga. Tebarkan kebaikan, tebarkan kasih sayang, dan ingat semuanya adalah saudara. Beribadahlah dengan khusyuk, beribadahlah dengan ikhlas, dan berdakwalah kepada yang belum puasa. Yang sudah puasa, alhamdulillah. Ya, itu himbauan saya, mudah-mudahan bisa diteruskan kepada yang lain. Enggak usah heboh puasanya kapan, tapi kamu enggak puasa. Ya, alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini saya mau memberikan pengumuman dan pemberitahuan. Alhamdulillah, malam Jumat alias semalam, ya malam Jumat, kita Majelis Ar-Raudhah hutang lagi. Ya, hutang lagi. Tapi hutang untuk kebaikan. Hutang beli bangunan di belakang majelis seluas kurang lebih 1.000 meter. Dihutang selama 1 tahun. Dan semalam sudah kita jebol, kemudian juga tadi sudah mulai dieksekusi bersih. Di samping itu yang di Tawangmangu juga sudah kita bangun, sehingga Majelis Ar-Raudhah di bulan Sya'ban akhir bulan Sya'ban diberi Allah 2 proyek, beli tanah dan membangun di Tawangmangu, serta beli tanah dan bangun di Solo di markas Majelis Ar-Raudhah. Siapapun yang ingin ikut andil untuk pelunasan tanahnya, untuk pembangunannya, bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Berapapun juga insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mau ikut andil dalam doa, saya sangat butuh doa-doa antum semua. Yang mau tirakat munjiah khusus buat majelis ini, saya terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Kalau ada lagi yang mau ikut andil wujudnya tenaga, besok karena buat kami di Majelis Ar-Raudhah besok itu belum puasa, puasanya baru hari Ahad, maka besok pagi jam 7 sampai sore saya mengajak kawan-kawan kerja bakti. Ya, kerja bakti 1 hari membersihkan area yang barusan kita beli agar segera bisa kita manfaatkan dan segera bisa dibangun. Ya, segera nanti bisa dinikmati. Fungsinya yang di belakang sana, di antaranya insya Allah kita akan buat lapangan futsal. Nah, lapangan futsal, mini futsal. Buat siapa? Santri weekend. Ya, yang ikut santri weekend nanti olahraganya di antaranya futsal. Ya, juga di lapangan futsalnya sekaligus dikasih ring basket.
Jadi juga bisa olahraganya basket. Lapangan futsalnya sekaligus dikasih, itu apa tuh kalau badminton namanya apa? Net. Ya. Sekaligus bisa jadi lapangan badminton. Dan disiapkan meja-meja pingpong. Pokoknya full area olahraga. Kemudian di lantai 2-nya nanti saya akan bangun yang seyogyanya sudah saya gambar desain waktu itu ya. Insya Allah akan dibangun di situ, yaitu mini auditorium. Ya, mini auditorium insya Allah dengan layar monitor yang sangat besar. Untuk siapa? Santri weekend dan santri-santri eksklusif. Ya, pokoknya kasih nama eksklusif kalau keren gitu ya. Ya, santri-santri eksklusif. Ngajinya dengan audio visual yang insya Allah tidak kalah dengan biskop sound systemnya yang ternama. Rencananya seperti itu, insya Allah. Nah, kemudian juga akan dibangun di situ dapur umumnya Ar-Raudhah. Yang sekarang dapurnya masih di area asrama santri putra itu ya. Nah, nanti akan kita pindahkan di belakang sana biar semuanya terkontrol dengan lebih bagus. Dan fungsi-fungsi yang lain. Ada tamannya, ada kebun cabenya, walaupun cuma 1 meter kali 1 meter gitu. Ada kebun tomatnya, jadi tinggal petik dari taman, dimasak di dapur. Sekali petik, habis saudara-saudara. Iya, karena buat masak 1000 orang lebih. Artinya kita pengen manfaatkan semaksimal mungkin. Bagi yang ingin ikut andil untuk pelunasan tanah, pembangunannya, nomor rekening tertera di layar monitor. Bagi yang ingin ikut andil doa, ya doa enggak usah disebutkan Habib, alhamdulillah udah saya doakan. Semakin saya enggak ngerti, semakin qabul ya. Bagi yang ingin ikut andil dengan tenaga, ya mumpung besok belum hari awal puasa buat kami, karena kami ikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka yuk besok pagi kerja bakti. Kita mau buang-buang sampah, mau bersih, mau copot-copot atap, seng, dan lain sebagainya. Insya Allah akan jadi kegiatan yang menyenangkan di penghujung bulan Sya'ban. Terima kasih, jazakumullah khairan, sekian pengumuman, pengajian belum. Ya, malam ini maaf, rotinya enggak seperti biasanya, brownies. Ya, karena kita tidak tahu tadi kapan itu awal puasa. Dan nanti tetap ada makan nasi insya Allah. Ya, seperti apa makannya? Ya dinikmati saja. Ya, versi zuhud. Enak-enak, jangan khawatir ya. Insya Allah enak dan barokah. Perlu saya omongkan dari awal karena mungkin ada yang khawatir, aduh ada makan enggak nanti ya. Ya, biar daripada khawatir kan lebih baik diberitahu dari sekarang. Dan untuk pengumuman yang terakhir sebelum kita mulai pengajian, untuk santri-santri Ramadan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Majelis Ar-Raudhah menerima santri Ramadan seperti yang sudah di-share. Selama 20 hari. Bagi yang ingin ikut dan belum daftar, boleh daftar malam ini ke nomor admin santri di 0813 2514 0667. WA ke sana, insya Allah akan dilayani. Baik mau 20 hari ataupun enggak sampai 20 hari. Karena kemarin banyak yang ngomong Habib kok 20 hari enggak bisa gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisanya cuma 10 hari, tapi jangan 3 hari. Ya jangan 3 hari, 10 hari atau mungkin 11 hari. Ya silahkan daftar. Habib saya bisanya H+10, monggo enggak jadi masalah, boleh. Bisanya H+2, monggo enggak jadi masalah. Gratis, tidak berbayar dan tidak ada pungli. Enggak ada pungli, enggak berbayar, 100% gratis. Nanti insya Allah menu bukanya sama persis dengan menu buka saya.
berbukanya yaitu yang antum makan, ya itulah yang saya makan. Ya menu sahurnya antum lebih enak insya Allah menu sahurnya. Karena saya kalau sahur gak jelas. Kalau sahur gak jelas, ikut sunnah tapi makannya gak jelas. Sudah tua, gak suka banyak makan, tapi suka dikit-dikit makan gitu. Ya silahkan yang mau ikut santri Ramadan bisa daftar ke nomor yang akan muncul di layar monitor. Nah saat ini sudah muncul di layar monitor. Nah itu nomornya, silahkan kirim pesan WhatsApp ke sana. Alhamdulillah, mari kita ngaji tentang Ramadan. Saya mau nyampaikan satu hal yang menarik. Ini saya ulang-ulangi terus, tadi khutbah Jumat saya sampaikan, kemarin sudah di Zoom juga saya sampaikan. Tapi ini sekarang mau saya sampaikan lagi. Saya cukup lama merenungi, ya Allah. Betapa hebat Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat beliau. Jadi di penghujung bulan Sya'ban, ya di penghujung bulan Sya'ban, ya kira-kira seperti sekarang nih ya. Malam terakhir, karena besok malam sudah tarawih. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat. Pemimpin itu kalau udah mengumpulkan yang dipimpin, berarti urusannya penting atau enggak penting? Penting ya. Kumpul nih. Dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diberikan pengarahan. Dengan kalimat awal beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, adhallakum syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Hei umat manusia, di hadapan kalian sudah ada satu bulan yang azim, bulan yang sangat agung. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun fih lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. 83 tahun 6 bulan tuh ya, kurang lebih. Satu malam setara dengan 83 tahun 6 bulan. Kalau saya enggak salah hitung, nanti dicek lagi ya. Intinya satu malam ini sangat bernilai. Itu menjadi tekanan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallah siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan itu kewajiban setiap individu yang sudah baligh. Wajib hukumnya puasa. Di luar Ramadan puasa itu sunnah. Tapi di Ramadan diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Wa qiyamahu tatawu'a. Sementara menunaikan sholat di malam harinya menjadi ibadah-ibadah yang nilainya tatawu, ibadah tambahan sunnah yang bernilai tinggi. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa yang melakukan satu kebajikan yang sunnah di bulan tersebut mendapatkan pahala seperti melakukan kewajiban di bulan yang lain. Dan barang siapa menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tersebut, maka dia seperti menunaikan 70 kewajiban di bulan yang lain. Pahalanya seperti itu. Wa huwa syahrus sabr, dan Ramadan adalah bulan sabar. Wa sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya surga. Wa syahrul muwasah, Ramadan adalah bulan saling tolong menolong, bulan saling membantu satu dengan yang lain. Wa syahrun yuzadu fihi fi rizqil mu'min. Ramadan adalah bulan di dalamnya, di bulan itu rezeki seorang mukmin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman fattara fihi sha'iman, ini akan jadi bahasan kita malam hari ini. Faman fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa idqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrih min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'.
Barang siapa yang di bulan Ramadan fattor memberikan sesuatu yang menjadi santapan hidangan seseorang ketika berbuka. Ya, ketika berbuka, maka dia dengan amalnya tersebut mendapatkan ampunan untuk dosa-dosanya, pembebasan dari siksa api neraka, serta mendapatkan pahala orang yang dia beri makan, pahala puasa orang yang dia beri makan, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Selesai baginda Muhammad SAW menyampaikan pengarahannya, sahabat tidak diam. Karena sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu setiap ucapan Nabi dicerna, direnungkan, dan siap untuk diamalkan. Kalau kita ini siap tok, geraknya enggak. Mantuk, iya. Oh ya, ditanya, paham? Yang penting ngangguk dulu ya. Sami'na wa ata'na, iya. Tapi enggak gerak. Dengar seringkali kurang paham. Ya enggak apa-apa, yang penting dengar dulu. Nah, ini sahabat Nabi enggak begitu. Semangatnya untuk menjalankan arahan Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Terutama bagian akhir. Siapa yang punya sesuatu yang dihidangkan untuk orang yang berpuasa, kemudian dia makan di saat berbuka, maka dosanya diampuni Allah Ta'ala. Dibebaskan dari neraka. Diberi pahalanya. Masya Allah. Kita dengar gini biasa-biasa saja ya. Betul ya? Coba kalau ada orang, naudzubillah min dzalik, yang lagi di penjara. Kemudian dikasih tahu, kamu kalau hafal ayat kursi, kamu dibebaskan tanpa syarat. Ngapalin enggak? Ngapalin. Kamu hafal 1 juz, kamu dibebaskan tanpa syarat. Ngapalin enggak? Ya, daripada di penjara 10 tahun kan lebih baik berjuang hafal satu juz. Kan begitu ya. Nah ini kita dikasih tahu, kamu dibebaskan dari siksa api neraka. Biasa wae. Slow respon. Enggak gereng, enggak bergetar, enggak semangat. Bebas dari siksa api neraka loh, punya tiket. Jadi bisa nunjukkan malaikat, maaf. Saya sudah punya tiket anti api neraka. Sudah dibebaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang jelas makomnya, kedudukannya tak terkira dibanding siapapun jua. Ya enggak kemudian, oh saya hidup sama Nabi SAW ya mesti ya surga aku. Wes enggak usah mikir-mikir pembebasan dari siksa api neraka, enggak pernah masuk kok ya. Enggak usah mikir gitu. Apakah seperti itu sahabat? Tidak. Sahabat rakus akan kebaikan dan selalu waspada, jangan sampai masuk neraka. Maka ketika melihat tawaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi makan seseorang di kala waktu berbuka dan itu menjadi santapan berbukanya, maka dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala, dia dibebaskan dari siksa api neraka, dan dia dapat pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Sahabat lihat dirinya, punya enggak ya untuk ngasih orang makan waktu buka? Punya enggak ya? Sesuatu yang saya berikan kepada saudara saya yang lain ketika berbuka. Sahabat lihat dirinya, waduh enggak punya ini. Kita ini minal luwein. Biasa ganjel batu. Orang-orang yang biasa nahan lapar. Gak punya sesuatu untuk ngasih makan orang lain. Sahabat lantas berkata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim. Ya Rasulullah,
Tidak setiap orang dari kami memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang berpuasa dikala berbuka sehingga menjadi pembatal dan santapan bukanya. Gak semua orang punya itu ya Rasulullah. Bagaimana ini? Merasa rugi. Merasa nyesel, wah kehilangan pahala yang besar tadi. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kepada sahabat yang sudah ngaku gak punya duit kalau bahasa sekarang ya. Sahabat yang sudah jelas-jelas blokong ngaku nggak punya simpanan beras, nggak punya simpanan gandum, nggak punya simpanan daging, nggak punya simpanan sembako, nggak punya sesuatu yang bisa diberikan orang lain. Kita masih ingat kisah sahabat yang Rasulullah SAW nanya, siapa yang bisa menjamu tamu saya? Itu nggak ada yang angkat tangan. Malam hari ini siapa yang bisa menjamu tamu saya? Sabda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah nggak punya sesuatu untuk menjamu tamunya. Punyanya cuman air. Sementara Rasul SAW mengajarkan tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian kalau dia tidak memuliakan tamunya. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamumu. Maka Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada sahabatnya, siapa yang bisa menjamu tamu saya malam hari ini? Sahabat ya tahu diri, waduh nggak punya, sebutir kurma sudah dimakan, sudah disantap. Nggak ada hidangan, satu orang angkat tangan, saya, yang lain noleh. Loh, itu kan orang nggak punya itu, sama aja ya, kok berani angkat tangan? Ternyata sahabat tersebut jatah makan anaknya diberikan tamu. Sementara anaknya nangis, dilenakan, dipok-pok biar tidur. Jatah istrinya pun diberikan tamu. Jatahnya diberikan tamu. Satu keluarga gak makan, cuman kecap-kecap. Dibanterkan kecap-kecapnya, lampunya dipadamkan, biar tamunya ngira ini yang punya rumah ikut makan. Itu loh kehidupannya sahabat. Ya itulah kehidupan para sahabat di kala itu. Nabi SAW ketika sahabatnya jawab seperti itu, apakah menjawab, ya udah kalau enggak punya ya enggak apa-apa. Ya jangan maksakan diri. Udah ini saya sampaikan sabda saya ini untuk orang-orang yang punya duit. Saya sampaikan sabda saya ini untuk orang-orang yang punya simpanan sembako. Saya sampaikan sabda saya ini untuk orang-orang yang memang punya jatah makan banyak. Apakah seperti itu sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang nyata-nyata ngomong, kami enggak punya apa-apa. Kami enggak punya apa wahai Nabi Muhammad SAW. Apakah seperti itu sabda Nabi Muhammad SAW? Tidak. Rasulullah SAW ingin sahabatnya punya jiwa memberi, bukan menerima. Pengen sahabatnya punya jiwa berjuang untuk menjadi the best dengan apa yang dimiliki. Bukan menjadi yang biasa-biasa saja dengan keadaan yang terjadi. Keadaannya enggak punya ini. Maka orang-orang yang keadaannya enggak punya, saat itu pangkat tertingginya apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Dia utamakan orang lain meskipun dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Ini mental yang Rasul ingin sahabat memilikinya. Ini pola pikir yang Rasul ingin umat Islam memilikinya. Pola pikir suka memberi dan bukan pola pikir ya ngarep-arep. Ya, cuman mengharapkan belas kasih orang lain. Enggak, tapi semangatnya memberi. Kalau dikasih ya diterima. Tapi semangatnya itu memberi. Maka bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadzal thawab liman fattara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madqati laban. Jangan khawatir. Pahala yang besar tadi itu Allah akan berikan juga kepada seseorang yang memberi santapan berbuka orang yang berpuasa meskipun hanya dengan sebutir korma. Ala tamroh. Ini kondisi ekonomi yang paling minim. Ya,
Kalau kita sesuap nasi, pol-polan enggak itu kira-kira itu? Sudah pol ya, kalau dalam urusan makan sesuap nasi itu pol. Kalau ternyata enggak punya sebutir korma atau seteguk air. Kalau ternyata enggak punya seteguk air, kok bisa? Ya mungkin dia enggak punya stok air. Karena di tanah Arab saat itu kan air tidak mudah. Stok airnya mungkin habis, tapi punya stok kambing. Karena sahabat Nabi SAW itu kalau minum susu kambing nggak pernah dari kulkas, fresh, langsung diperes, langsung diminum. Walaupun bukan seteguk, sececep. Ya, cuman sececap susu. Walaupun cuman sececap susu, maka dia akan dapatkan pahala tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Hadis ini buat saya tertegun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak memberikan sahabatnya diem-iem untuk dapat derajat yang biasa gitu ya. Udah kalian kan nggak mampu, kalian kan lagi susah. Udah nggak usah mikir orang lain, pikir perut sendiri. Apa begitu? Enggak. Kamu bisa ngasih korma, kasih korma. Masa air nggak punya gitu ya, kasih air seteguk aja. Kalau nggak punya air, masa susu nggak punya? Kan punya kambing tuh. Kasih sececep aja susu, dapat. Yang penting semangat memberi makan yang lain. Masya Allah. Ini keren atau super keren ini? Luar biasa ya. Baginda Muhammad SAW ngajari kita itu untuk suka memberi yang lain. Dan ini diamalkan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang punya tingkat kecerdasan tinggi. Mengajarkan kepada jamaah di masjid-masjid ketika santap berbuka berjamaah. Biasanya kalau kita berbuka berjamaah di masjid, maka udah disiapkan oleh panitia. Tinggal kita duduk manis, tunggu azan, langsung hajar. Betul begitu? Nah disitulah biasanya para kiai, para habaib, para asatid, para masyayikh kemudian ngajarin. Biar kita dapat pahala dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi makan orang yang berpuasa. Yuk mari kita saling tukar makanan yang sudah kita dapat. Masya Allah. Teh sudah dapat, kan belum diseruput nih ya, kan belum adzan ya. Tukar sama sebelahnya, ini tehnya hadiah buat kamu. Nah rupanya yang di sebelahnya nggak pernah ikut pengajian, terima kasih, jazakumullah khairan. Repot kalau begitu ya. Makanya diingatkan terus itu sama takmirnya ya. Yuk kita tukar kurma dan tukar teh dengan samping masing-masing, tukar itu. Nih hadiah buat kamu. Karena yang sudah diberikan itu jadi milik yang menerima. Sehingga dia diajarin, ambil pahala sebelahmu dengan bertukar makanan. Ini buat kamu. Ya, minuman ini buat kamu, yang satu ini buat kamu. Artinya apa? Walaupun berbuka di masjid, di surau, di langgar, di kantor, tapi semuanya menjadi orang yang ahli memberi. Pinternya ulama. Pinter enggak ulama? Pinter, cerdas. Namanya juga ulama. Kita tinggal copy paste. Nah ini loh, keinginan membagi dengan yang lain. Keinginan untuk selalu berusaha memberi manfaat pada orang lain. Dengan apapun yang dimiliki. Enggak ada kata-kata, saya orang enggak mampu Bib. Kayak contohnya mohon maaf itu ya. Satu orang diketuk pintu rumahnya, tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon sumbangannya. Dijawab, ayo saya tak ikut cari bareng sama kamu. Ya, kalau saya juga sama-sama susah. Kalau ada temennya enak, udah kalau gitu kamu bareng sama saya. Yuk bareng-bareng kita cari sumbangan. Jangan seperti itu. Ya, mental kita tuh mental sugih gitu loh ya. Umat Islam tuh kaya itu di hati. Kaya itu di hati. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, afdhalus shadaqah. Sedekah yang terbaik adalah antas syahih, takhshal faqra wa ta'mulul ghina atau kama qala sallallahu. Sedekah yang kamu keluarkan di saat kamu itu kondisinya sehat.
Ini perlu digarisbawahi, sedekah waktu sehat. Kenapa? Kalau sedekah waktu sakit, itu masih ngarep-ngarep dengan sedekahnya biar sehat. Ya bagus, tapi bukan the best. Bukan the best. Kenapa? Masih ada harapan pengen dapat balasan kesehatan. Anta sahih, syahih, terus kamu berat mengeluarkannya, pelit. Kenapa? Punyanya cuman itu. Nanya ini, lagi enak-enak makan mangga, lah kok lihat di pojok sana ada orang lihat kemecer, ini tinggal cuman satu ini. Ini kira-kira ngasihnya berat atau ringan ini? Berat kan ya? Ini yang paling akhir ini, ya sama ngelirik sebelah gitu. Atau dapat kopi, nah, temennya kok belum dapat kopi tapi lirak-lirik gitu ya. Nah ini kita kira-kira sanggup enggak ini memberikan ini gitu ya. Anta syahih, berat untuk mengeluarkannya, pelit untuk mengeluarkannya. Bukan karena pelit, tapi memang enggak punya gitu, tinggal satu-satunya. Hanya punyanya itu. Anta syahih, takhshal faqra. Takut kalau kamu berikan nanti kamu jadi enggak punya. Kalau orang kaya kan lain. Duitnya banyak, keluarkan 1 juta, stoknya 1 miliar. Kan ringan ya. Nah ini dikeluarkan 10 ribu, stoknya minus. 0, takhshal faqra. Wah nanti ada gantinya enggak ya? Entek tenan biye gitu, takhshal faqra. Ta'mulul ghina, dan kamu bercita-cita pengen nabung, pengen nyimpen biar dapat uang yang banyak. Ini mestinya ditabung biar bisa beli motor, misal begitu ya. Tapi ini kok tetangga saya butuh ya. Ta'mulul ghina. Kalau kamu sedekah dalam kondisi seperti itu, uang itu kamu sedekahkan, afdholus sodaqah. Itu sedekah yang terbaik. Karena kalau stok banyak disedekahkan ya baik, tapi ya biasa-biasa saja. Sakit kok sodaqah, ya biasa. Dawu maradhakum, sabda Nabi SAW, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Memang sedekahnya ada maunya, walaupun itu baik. Kemudian enggak punya cita-cita nabung, ya enggak punya cita-cita nabung. Oh ya biasa, memang dia enggak pengen nyimpen uang, karena ya dia punya stok yang banyak. Nah Rasul mengajarkan agar kita menjadi seseorang yang tidak takut jadi orang enggak punya. Karena hatinya udah penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pede dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak punya duit enggak jadi masalah. Jangan kamu coba-coba kalau ternyata ketika enggak punya duit akhirnya masalah. Ini afdholus sodaqah. Saya akan praktek. Punyanya uang 1 juta, sumbangkan Habib Novel. Bib, saya ini punyanya cuma 1 juta. Dan saya ini khawatir kalau uang ini enggak ada, ya enggak tahu nanti beli beras dari mana, Bib. Khawatir saya. Dan saya sehat nih, Bib. Dan saya pengen nabung, Bib. Tapi karena afdholus sodaqah ini yang seperti ini, nih saya sedekahkan buat Habib. Setelah itu sampai rumah istrinya nanya, Mas duitnya mana? Masya Allah, kena perengutan istrinya mumet. Ya, jangan praktek kamu. Itu namanya belum makomnya, Ini makomnya satu keluarga memang sudah orang-orang yang enggak mikir dunia. Kalau kelaparan enggak keluh kesah. Baru perutnya bunyi aja udah direkam. Rungokno. Direkam, diumumkan satu dunia. Kita harus menempatkan diri, makom kita di mana. Kalau makomnya mampu seperti sahabat tadi, istrinya juga enggak kemudian ngomong, kamu tega ya Mas ya, ini anak kita kelaparan, dibiarkan nangis demi tamu, anak kita dilenakan. Enggak begitu istri sahabat, anakmu lenakan ya, kalau nangis bawa, oh siap, kamu lapar, siap. Keren ini satu rumah memang wis surga kabeh. Nah, setengah surga, setengah neraka coba-coba. Jangan. Yang satu ahli gerutu, ahli gersulo, ahli keluh kesah, ini kan bukan ciri-ciri penghuni
surga, jangan. Nanti akhirnya membuat pasanganmu masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Harus tahu makomnya di mana. Tapi ini sahabat diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencapai derajat yang the best. Yang paling maksimal. Apa itu? Berpikir bagaimana caranya bisa memberi orang lain meskipun dalam kondisi tidak punya seteguk air. Makanya kita ini yang hidup di Pulau Jawa ya, saya nggak tahu di luar pulau seperti apa. Di Pulau Jawa, simbah-simbah tuh urusan ngasih makan dan ngasih minum ini kan perhatiannya luar biasa ya. Betul nggak itu? Saya masih ingat kalau saya masih kecil ibu saya nyuruh saya antarkan ini ke rumah Pak Lekmu, antarkan ini ke rumah Pak Demu itu ya. Nganteri masakan-masakan gitu. Nanti kalau mau pulang nggak boleh pulang dulu sama Pak D saya, Pak Ale saya. Nanti bentar tunggu di sini. Nah itu wadahnya itu ya diisi yang lain. Kalau berangkat bawa sayur asem, pulang bawa kacang hijau. Ya, yang ada di rumah itu disokkan gantian gitu ya kan? Gantian. Kalau nggak ada sayur mayur, diisi sesuatu yang lain di situ. Diisi sesuatu yang lain. Nggak ada pulang kok kosong. Seneng membuat masakan dan dibagi pada saudaranya. Seneng anter-anter. Itu orang Jawa tempo dului. Tempo dului. Kalau yang zaman sekarang dapat kiriman, oh terima kasih. Enak, alhamdulillah. Rantangnya gak balik. Bagus rantangnya bagus, Masya Allah. Oh ya, makasih gitu. Gak ada niatan untuk memberi balik itu gak ada. Kalau orang dulu gak bisa nunda, yang ada di rumah dikasihkan. Makanya sampai ada cerita satu santri, masih ingat tuh? Ingat gak? Lupa? Nanti saya ceritakan dikit kan insya Allah ingat. Ada dua alumni pesantren, yang satu santri baik, yang satu santri pelit. Ya, jadi keluar dari pesantren tapi akhlaknya dia gagal. Enggak seperti temannya yang berhasil jalankan wejangan-wejangan gurunya. Dia ngajak temannya, yuk kita sowan Pak Yai. Ya, sudah mau Ramadan. Ya, kita harus silaturahim sama Pak Yai, jasa sama kita, ngajari kita jadi orang yang baik, yang soleh, yang alim. Udah, kamu aja yang silaturahim, saya tidak. Oh ya sudah, kamu enggak ikut? Enggak, berangkat. Ya berangkat. Bawanya apa? Bawanya ya seadanya, ada telo, pohong, pokoknya apa namanya itu, makanan-makanan ringan dibawa. Sampai tempatnya Pak Yai, Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam, oh Masya Allah senang Kiainya. Muridnya datang jenguk ya, silaturahim. Yai ini ada hasil bumi sedikit, antar-antar biasa kan ya, punyanya itu, bedol dari belakang itu, serahkan. Yainya senang Alhamdulillah, tapi ini Yai, alim, diajari sama Nabi Muhammad SAW. Kalau dikasih, bales dengan pemberian yang lebih. Waktu santrinya mau pulang, Pak Yai nanya sama Bu Nyai, Bu, punya apa? Buat ngehadiahi santri saya ini. Tidak ada apa-apa Pak, cuman punya kambing satu. Ya sudah, kambingnya kasihkan dia. Seneng santrinya pulang bawa kambing. Bayangno ya, teko nggawa tali mulai nggawa pedet gitu. Kalau kata ayah saya gitu, kamu tuh kalau berangkat bawa tali, pulang bawa pedet minimal ya. Kalau bisa bawa sapi. Ojo mangkat nggawa sapi, mulai nggawa tali. Itu sak modal entek gitu ya. Tinggal tali. Nah, ini subhanallah. Senang ketemu sama santri yang diajak silaturahim gak mau tadi. Ditanya, gimana kamu? Alhamdulillah dari tempatnya Pak Yai. Saya dikasih apa kamu? Nah ini saya cuma ngasih hasil bumi seadanya, singkong dan kawan-kawan, pulang dibawakan kambing. Mulai nih otak pelit berpikir. Lah kalau bawanya hasil bumi pulang bawa kambing, lah kalau saya bawa sapi ini pulang bawa apa ini? Oh ya, kalau saya bawa kambing ya pulang bawa apa? Berangkat bawa pedet dia. Masya Allah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Serahkan tuh pedetnya. Pulang, Pak Yai nanya sama Bu Nyai, punya apa? Hasil bumi.
serahkan. Masa mau ngomong, Yai kok hasil bumi gak mungkin ya, kecut ya, kok gini ya. Tapi itu loh keinginan memberikan yang dimiliki itu loh ya, punyanya apa dikasihkan. Orang dulu begitu. Di tanah Jawa ini, dan saya yakin di luar pulau juga sama. Ini kultur Indonesia begitu, suka memberi. Makanya dulu kalau mau cari minum itu gampang, dulu. Dulu cari minum gampang, hampir di setiap rumah itu ada kendi, dulu, betul ya? Sekarang yang ada adalah tempat cuci tangan. Ya, itu pun gara-gara COVID-19. Kalau Simbah dulu enggak, kendi ada, padasan ada. Buat cuci tangan, cuci kaki ada. Tapi kendi minum ada. Dan di situ udah umum orang paham, ini disediakan untuk orang yang lewat. Seneng ngasih minum, seneng ngasih makan. Bahkan tuh kalau pas ada kondangan gitu ya di desa, itu kalau kita lewat mampir, duduk aja itu ya, kita jujur bloko, saya enggak diundang loh nih, pas lihat ada kondangan lapar, oh diterimanya luar biasa, monggo, mau didahar, dikasih seperti tamu agung gitu. Habib kok tahu? Iya, Pak Alik dan Pak De saya dulu sering begitu. Ya, sering ke desa naik motoran gitu ya. Motoran ke desa kok lapar, lihat ada kondangan, langsung parkir aja. Bilang sama yang punya hajat, saya ini musafir lewat, boleh ikut makan? Oh monggo, disuguhi macam-macam, luar biasa. Kalau sekarang kamu, itu tamu coret. Kamu siapa ya, gak ada yang undang, pergi gitu ya. Jiwa memberi kita ini kok seperti hilang. Bahkan Imam Ghazali itu ngajari kita, ciri-ciri mukmin yang baik itu diantaranya, kalau pergi berjalan bersama, entah sekarang naik mobil, naik kereta api, atau naik pesawat, itu kalau makan, dia bawa makanan, didum sama di sebelahnya, itu baik. Tapi kalau dikekepi Dewi, nawari aja harapannya, ojo gelem. Ya, mau rotinya, cuma nih banyak kejunya loh, hati-hati bisa kolesterol nanti udah. Ini niatnya, ya apa ngancam ya. Jadi gayanya tuh ngasih, tapi penuh ancaman ya. Wah, ini efek sampingnya macam-macam ini, bisa serangan jantung dan lain sebagainya. Kamu mau ngasih atau mau membuat orang jangan makan. Kalau orang baik langsung, monggo jenengan rien, dar. Oh enggak, ayo incipi, dari hati. Lah kok delala sebelahnya itu rakus, dintekno dewi gitu ya. Nasib gitu ya. Oh itu terjadi, ya itu sering terjadi yang di sampingnya enggak punya perasaan. Ngono yo ngono to Mas, tapi ojo ngono. Nah jiwa memberi yang lain. Ini yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di majelis ini kita terapkan itu. Bisanya apa gitu ya? Bisanya apa? Bisa awal kasih air, ya kasih air. Bisa kasih kopi, kasih kopi. Bisa air, kopi, tambah roti. Dulu kan gak ada nasi ya. Bisa nasinya selapan sekali 5 minggu sekali. Kita pengen bisa ngasih tiap minggu. Akhirnya tercapai tiap minggu makan nasi. Ya begitu, itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan orang-orang terdahulu di tanah air kita. Senang ngasih makan, senang ngasih minum. Dan jangan lupa siapa tahu ya gara-gara yang minum kopi satu terus alhamdulillah. Dia merasakan nikmat terus alhamdulillah. Itu dosanya yang ngucap alhamdulillah aja habis. Lah yang ngasih kira-kira habis enggak? Yang dikasih terus alhamdulillah itu dosanya habis. Lah kira-kira yang ngasih habis enggak? Habis. Apalagi kamu transfer ke dulur-dulurmu, melek moto, lihat saldo, nambah 250 juta. Alhamdulillah. Ini yang alhamdulillah Pak Yai, oh beda kelas loh. Pak Yai itu kalau alhamdulillah beda dengan alhamdulillah kita. Alhamdulillah kita ya, alhamdulillah. Pak Yai itu kalau alhamdulillah hati jeroane gitu. Katut semua alhamdulillah gitu. Jadi beratnya itu kalau ditimbang itu ya lain. Makanya kita disuruh nyenengkan orang-orang yang paham
paham syukur. Karena sekali kita senangkan dia bersyukur, itu luar biasa. Apalagi Mas, kalau istri kita pandai bersyukur, itu nikmatnya luar biasa. Kasih 10.000, alhamdulillah, Masya Allah. Itu top luar biasa. Dikasih 2.000 rupiah, alhamdulillah ya Allah Kang Mas, I love you. Masya Allah. Itu luar biasa. Hadir orangnya hadir, entah di alam mana. Kadang-kadang yang terjadi ini sudah dikasih jutaan, ratusan juta, itu kewajibanmu. Ono ora sing model ngono kuwi? Sing model ngono ki ono apa ora? Itu kewajibanmu. Kamu yang laki-laki, bukan aku. Apa harus aku yang jadi laki-laki? Ono wedok model ngono, mbon nang ndi? Tapi ini enggak ahli syukur ya, enggak ahli syukur. Nah kita kalau kasih orang-orang yang ahli syukur itu nikmat. Secangkir kopi bisa menjadikan jalan menuju surga karena disyukuri luar biasa. Ada pula juga suami-suami model seperti kita. Kopi wis dikei, ya masak dimasakno, glegekan ya banter. Terakhir ditanya, gimana rasanya? Kurang asin. Bukan, makasih, enak, boy. Itu enggak. Gimana rasanya? Dengan wajah datar, kurang asin. Enak warung ngarep. Saya kurang ajar itu. Ya, enak warung depan tuh, katanya begitu. Ini kan kurang ajar luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah. Yuk kita memanfaatkan bulan suci Ramadan, kita maksimalkan agar kita bisa ibadah, namanya ibadahnya tadi, berjuang untuk membagi sebanyak mungkin dengan orang lain. Minimal tadi itu loh. Nanti kalau kita emang jadi peserta buber ya, buka berjamaah. Nah itu kita ajari sebenarnya, Mas ijol-ijolan Mas, dikondisikan dulu, kalau tidak dipek KPW monggo. Harus dikondisikan dulu, Mas biar situ dapat pahala, saya dapat pahala, kita bertukar makanan ya. Curiga, bawa racun yo. Kacau kalau seperti itu. Ya udah cari teman saja berdua ya ada berdua. Yang udah dikondisikan sahabat sama-sama cari buka berjamaah. Begitu duduk karena nikmat kan kalau bareng-bareng itu ya. Yuk biar untuk ganjaran ijolan. Wah ini sudah partner itu. Enggak dari orang lain tapi memang dikondisikan dari rumah. Itu akan jadi indahnya luar biasa. Jazakumullah khairan. Tak terasa udah 1 jam kurang dikit saya bicara dan udah jam 10 malam. Kita akan manfaatkan sisa-sisa waktu terakhir di bulan Sya'ban ini sebaik mungkin. Saya sendiri akan melanjutkan untuk mendesain gambar rencana pembangunan itu yang sudah tadi sejak semalam saya desain dan sudah hampir jadi, minimal bisa dipertontonkan nanti di YouTube ya biar tahu untuk apa gitu ya. Rencananya bagaimana. Nah, kawan-kawanku dimanapun antum berada, satu hal lagi, alhamdulillah buku solusi sudah launching ya, sudah terbit. Sekarang ini stoknya belum sampai di Solo, karena yang di launching kemarin baru 500 eksemplar dan sudah habis. Insya Allah awal-awal Ramadan, mungkin Jumat depan ya, sudah siap bukunya. Nanti kalau udah siap bisa beli langsung ke Masjid Ar-Raudhah atau online nanti akan saya share belinya di mana. Kemudian yang kedua perlu saya ingatkan dan saya sampaikan, yang mau bantu saya untuk ngurus majelis ini, salah satu caranya adalah ikut bedah buku solusi. Ya, ikut bedah buku solusi. Kapan waktu pelaksanaannya? Seyogyanya tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Ya. Soyuknya tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Tapi saya rubah menjadi tanggal 2 sampai tanggal 11 Ramadan. Ya tanggal 2 sampai tanggal 11 Ramadan. Jadi hari Senin ya, hari Senin itu dimulai bedah buku online. Ya bedah buku online selama 10 hari. Setiap jam 9 malam sampai jam setengah 11 malam. Harga kajian online-nya 1 juta rupiah sudah dapat bukunya. Ya sudah dapat bukunya.
Yang kedua, yang ingin membantu saya ngurus majelis ini, bisa dengan cara bergabung menjadi pelanggan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Ya. Insya Allah di bulan suci Ramadan, saya akan tayangkan ya video-video kajian khusus hanya untuk pelanggan spesial edisi Ramadan. Nah, cara berlangganannya tinggal masuk channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, nanti klik tombol gabung, di situ ikuti petunjuknya. Demikian, semoga berkah manfaat. Yang terakhir, beberapa hari yang lalu, paman mertua saya, kapundut ya, meninggal dunia. Malam hari ini mari kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila ruh Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Segaf wa ikhwani Husain Al-Habib Ali bin Bakar As-Segaf wal Habib Abdullah bin Bakar As-Segaf wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jami' amwatil muslimin khususan Ami Ali bin Muhammad Anis Al-Habsyi wa usul furih wa Ami Dedi Karyadi wa walidi Fari Muharram wa jami' ikhwanina wa ikhwatina wa ashabina wa ahbabina wa man kana fi sabiq hadiran ma'ana anna Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa anna Allah yarzuquna jami'an al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukra 'ala al-afiyah wa tamal afiyah al-afiyah kullu baliyah wa husnal khatimah 'indal maut ba'da umrin tawil fi ta'atihi ma lutuf al-afiyah ala hadhiniyah wa ala manahibuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah kedua untuk semua yang sedang sakit. Ya, semua yang sedang sakit atau mengalami gejala-gejala sakit, ya belum sakit tapi sudah bergejala sakit. Siapapun itu dari sahabat, teman dan keluarga kita, terkhusus untuk Ananda Agung Setyo Nugroho bin Bapak Saiman, serta semua yang sedang sakit dimanapun berada dari umat Nabi Muhammad SAW, semoga semuanya diberi kesehatan, kesembuhan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umur panjang dalam segala kebaikan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, Al-Fatihah khusus. Ya. Semoga tanah yang kami beli dan kami bangun baik yang di Solo maupun yang di Tawangmangu segera bisa dibangun dengan bagus dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang barokah sehingga pembangunannya bisa dibiayai tanpa susah payah dan pelunasannya bisa dilunasi dengan cepat tanpa susah payah dan tidak bawa masalah dunia akhirah dan bangunannya menjadi bangunan yang manfaat dunia akhirah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadiniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي
في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, nikmati hidangan ala kadarnya insyaallah barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.